Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudaraku seiman, sebelum baginda Rasulullah SAW wafat, beliau memberangkatkan sebuah pasukan yang besar yang dipimpin oleh anak muda yang berumur 17 tahun. Ia bernama Usama bin Zaid. Tujuan pasukan besar itu adalah untuk membebaskan negeri Syam, Palestina, Masjidil Aqsa. Namun saudaraku seiman, pasukan itu terhenti pada saat mendapat kabar yang meremukkan hati dan melemaskan seluruh sendi, yaitu kabar tentang wafatnya Rasulullah SAW. Mereka kembali ke Madinah dan menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan yang baru. Maka kemudian terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar, saudaraku seiman, tidak mengubah keputusan terkait dengan pengiriman pasukan ke Palestina. Beliau tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid keluar Madinah. Dan tak sedikit yang mengkritisi kebijakan tersebut. Karena memang pada saat itu Madinah dalam keadaan mencekam. Banyak dari penduduk Jazirah Arab kembali lagi murtad. Banyak orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Dan kita tahu nabi-nabi palsu bermunculan, menebar kejahatan di mana-mana. Maka kemudian banyak di antara para sahabat mengkritisi kebijakan Abu Bakar tersebut dengan mengatakan, "Wahai Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin engkau akan tetap mengirim pasukan Usama bin Zaid ke sebuah negeri yang jauh sementara Madinah dalam keadaan mencekam?" Jawaban Abu Bakar singkat, padat dan bermakna. Maka Abu Bakar mengatakan kalimat yang harusnya ada dalam diri setiap muslimin. Beliau mengatakan, "Aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW." Kalimat yang penuh dengan keyakinan, yang dimana ketika kita membaca setiap kali sirah Abu Bakar As-Siddiq, kalimat ini selalu membuat kita merinding. Baik saudaraku seiman, Al-Aqsa memang dibebaskan pada saat 3 tahun setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Namun yang perlu kita ketahui adalah sejarah umat ini mungkin akan berbeda jika saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar hanya diam dan tak berbuat apa-apa. Sejarah umat ini mungkin bahkan hilang dan tak sampai kepada kita jika saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerah dengan keadaan. Al-Aqsa mungkin tidak dibebaskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika Abu Bakar tak mengambil langkah tegas di hari-hari paling mencekam tersebut. Jika beliau mengiyakan ajakan orang-orang yang lemah yang berkata pada saat itu, "Wahai Abu Bakar, tak usahlah berjuang, beribadahlah saja di kota ini sampai ajal menjemputmu." Mungkin nabi-nabi palsu akan semakin banyak, kehancuran makin merebak, kezaliman makin marak, dan mungkin kita tidak akan mengenal Islam seperti saat kita membaca buku-buku sejarah Islam. Mungkin itulah maksud mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika keimanan penduduk seluruh bumi ditimbang di satu sisi dan iman Abu Bakar ditimbang di satu sisi yang lain, maka akan lebih beratlah timbangan imannya Abu Bakar." Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, manusia yang menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah saat Quraisy membabi buta mengirim pembunuh bayarannya, manusia yang rela kakinya dipatuk ular agar Nabi nyaman beristirahat di Gua Hira, manusia yang menjadi perisai Nabi SAW di setiap pertempuran, manusia yang ketika Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu, maka beliaulah Abu Bakar As-Siddiq akan langsung melaksanakannya. Manusia yang telah menjadi pintu bagi 6 sahabat besar untuk mengenal Islam dan kelak menjadi bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan kita tutup kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kalimat ini. Sebagaimana Abu Bakar dan para sahabat membela Rasulullah SAW saat beliau hidup, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya adalah orang yang terdepan membela Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Saudaraku seiman, semoga kita semua bisa mengikuti jejak Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lainnya yang membela kebenaran meski dunia tidak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.